Video ini dipersembahkan oleh kalian isi sendiri, karena kami gak tahu isinya. Action! Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Jeffrey Christopher di podcast kalian isi sendiri. Dan kali ini gue ditemenin sama temen gue Diva. Ya silakan. Halo semuanya, gue Diva Olivia, gue temennya Jeffrey. Ya, kita kali ini pengen sedikit berbincang-bincang, sedikit ngobrol tentang kehidupan merantau kali ya, Jeff ya. Boleh. Yang gue tahu teman gue ini dia sedang pulang ke Cibinong, yang pekerjaan adalah di Flores. Dia merantau karena dalam situasi kayak gini, pandemi kayak gini, dia kembali ke Cibinong dan seperti biasa ya dia bertemu sama keluarganya. Kalau itu langsung pertanyaan aja kali ya. Boleh. Tanya bang. Pertanyaan pertama, alasan lu kenapa merantau? Oh alasan. Oke, mungkin gue cerita dulu kali ya sedikit ya. Boleh. Gue merantau di Pulau Flores. Tempatnya tuh di Labuan Bajo. Mungkin kalian tahu ya semua. Labuan Bajo terkenal sama keindahan kotanya, keindahan pulau-pulaunya. Di sana banyak pulau yang ciamik-ciamik banget lah buat foto-foto. Terus di pulau. Enggak sih, gue tinggal di kotanya, tapi gue urus juga trip-trip orang kalau mau keliling pulau di Labuan Bajo. Gitu. Untuk alasan gue sendiri, Lu tour guide dong jatuhnya. gue macem-macem pak. Gue urus hostel juga di sana. Hostel? Kebetulan bos gue punya hostel. Terus dia juga punya kapal sama punya beberapa paket trip lah. Oh iya. Gitu. Terus untuk alasannya sih, pertama gue bosan kerja di Jakarta. Wah, gila. Pertama gue bosan banget, beneran. Gue udah lulus sekolah, gue udah kerja men. Dan gue tuh kerja yang dimana gue kerja harus pulang pergi naik kereta. Ya bayangin lah ya lo mungkin yang pernah penatnya Jakarta, macetnya Jakarta, terus dempet-dempetannya di kereta, tuh gue muak banget jujur. Pejuang KRL ya? Pejuang KRL, bener, gue angker men, anak kereta. Terus gue mumet banget lah di Jakarta dengan segala permasalahan di Jakarta. Dan kebetulan belum polusinya dan orang-orangnya. Makanya gue memutuskan untuk gue coba kali ya untuk kerja di luar pulau. Pulau Jakarta, Pulau Jawa Barat. Iya, gue maksudnya beda pulau dan beda perbedaan jam juga walaupun cuma sejam. Gue akhirnya memutuskan untuk ke sana. Pertama, gue mau mengambil keuntungannya sih. Jadi gue kerja di sana sambil gue bisa liburan juga aja. Oh, lu jadi ngambil itu plus ya. Kayak walaupun ibaratnya gue kerja 7 hari, gue kerja 6 hari dalam seminggu. 6 hari sih. Tapi gue bisa jalan-jalan. Oh, 6 hari. Maksudnya lu selama kerja itu ya sambil jalan-jalan, sambil gue refreshing. Gue tiap pagi sarapan dengan pemandangan yang wah banget. Gue bisa nikmatin sunrise sambil ngopi, ngerokok gitu kayak anjir. Wah gitu kan. Siapa yang gak mau kesana cuy, anjir. Itu juga kalau kesempatan pasti sih gue mau kesana. Iya kan, apalagi kayak ada kesempatan kayak gini gitu, gue ditawarin. Oh, lu dapat dari temen lu atau Gue dapat dari bos gue. Oh, bos lu yang di Jakarta dulu. Di Jakarta, kebetulan dia punya hostel sama kapal di sana. Kayak lumayan banget kan gitu. Alasan gue karena itu sih. Gue pengen coba mandiri lah, sama gue pengen coba kerja sambil jalan-jalan kayak gitu. Karena gue pribadi, kita kerja di Jakarta, kita walaupun libur misalnya gue weekend libur, gue nggak dapat kesempatan buat jalan-jalan ke luar kota gitu lah. Berarti aturan dulu kerjanya traveler dong. Traveler juga sih, di sambil traveling. Kalau misalkan tuh pengen keluar dari zona nyaman lu seharusnya traveler. Kalau kayak gitu kan lu cuma kerja di satu pulau, cuma beda pulau doang. Iya, cuman enaknya sih plusnya ya. Kayak kebetulan gue tinggal waktu itu di hotel yang dimana pemandangan hotel gue itu pemandangannya laut. Oh, langsung ke laut. Iya, jadi gue bisa nikmatin sunrise pas gue bangun tidur, dan gue bisa nikmatin sunset juga di sela-sela kerja gue. Itu sih yang nggak bisa gue dapetin di Jakarta. Gue pikir lu kerja itu PNS gitu. Maksudnya di luar pulau kan biasanya kan camping dulu. Oh iya. Tahun. Nah, respon keluarga ketika lu mau
mantap. Terus kalau pertamanya gimana? Apa keluarga lu tuh setuju kah? Enggak apa atau malah kayak melarang gitu? Pertama sih respon keluarga gue, yang pertama pasti khawatir ya. Cewek soalnya. Iya, apalagi gue perempuan dan di setiap gue kerja kemarin-kemarin itu gue nggak pernah jauh dari orang tua. Gue selalu kerja pagi dan pulang selalu ke rumah dan tidur di rumah gitu. Orang tua gue ya tahu banget lah kehidupan gue pas gue kerja di Jakarta gitu. Kayak ya kemalasan gue di rumah kalau weekend kayak gitu, atau gue apalagi gue weekend gue anaknya Rumahan banget loh. nggak juga sih. Enggak juga. Keluyuran. Weekend keluyuran gitu, nongkrong lah ya teman-teman. Karena party ya lu. Enggak, gue nggak party men. Gue semi party. Party. Berarti kalau Gitu misalkan di Jakarta ya dengan kehidupan biasa monoton, Sabtu Minggu libur, lu biasa lah ya kerja. Kalau dulu di sana lu bisa sambil menikmati kehidupan, sambil juga kerja ya kan, dan juga dapat pengalaman baru, Iya, teman-teman baru, relasi baru. Yes, benar. Terus kayaknya sih sebenarnya orang tua gue tipe yang mendukung ya, support anaknya. Dia ya gue diizinin, mereka setuju gue untuk pergi, tapi dengan ribuan syarat gitu untuk kesana kayak gitu sih, kayak jaga kesehatan lah, makan teratur, dan kayak ya gitulah makan. Yang penting tuh nyokap gue tuh tahu gue makannya teratur atau enggak di sana, tidurnya cukup atau enggak gitu. Semua standar orang tua ya. Iya lah, standar semua orang juga pasti gitu ya, semua orang tua ya. Kalau pola makan lu di sono kan apa ada perbedaannya gak sih antara di sono mas? Kalau pola makan, kebetulan keuntungannya itu gue kerja di sana, gue dapat makan juga sebenarnya, gue dapat makanan catering juga. Cuma ya gitulah, pasti orang-orang yang pada merantau pasti pengennya masakan mama, ya nggak sih? Masakan mama tuh kayaknya melekat banget gak sih di lo gitu kan, kayak anjir kangen masakan mama gitu kan. Iya. Kalau soal rasa di sana sebenarnya sama aja sih ya, cuma mungkin karena keterbatasan ya. Jadi di sana sayur, mayur gitu rada dibatasin. Jadi kayak nggak kayak di sini. Kalau di sini kan macem-macem sayuran juga ada ya, mau impor, mau lokal kayak gitu. Terus bawang-bawangnya lah, apa sayur-sayuran kan. Kalau di sana terbatas sih. Ya, tapi paling kalau gue makan di luar juga perbedaannya di sana kurang banyak tuh makanan junk food. Oh, di sono jarang ada yang resto gitu. Iya, lu jadi benar-benar di pulau terus dengan kehidupan hostelnya aja, dan lu jarang kayak mengeksplor makanannya juga. Iya, kayak di sana kayak gue pengen makan ayam gorengnya yang terkenal ya gitu, McD gitu. Jagonya ayam. Jagonya ayam, KFC nggak ada di sana. Serius, itu gue kangen banget sih. Gue kayak udah mikir gitu, pokoknya kalau gue pulang gue harus makan McD gitu. Kayak gue udah ke tanam kayak gitu jadi gue junk food gitu nggak ada. Jadi susah ya? GoFood nggak ada, men, belum ada. GoFood segala jenis kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada. Siapa yang mau nganter ke pulau? Bener, siapa yang mau nganter, orang tempat makannya aja nggak ada. Gitu. Terus kalau di sono kan lu tinggal di hostel nih. Apa sih yang lu bawa ke sono? Maksudnya apakah lu bawa barang-barang pribadi kayak mungkin jujur kah atau rak sepatu lu bawa gitu? Pokoknya keperluan apa sih? Kemari gue bawa gitu ya? Enggak lah. Gue di sana, gue bawa barang-barang pribadi gue aja sih. Barang-barang pakaian, cewek lah kayak ya. gitu. Cuman dari pakaiannya juga gue pasti membawa pakaiannya beda ya sama yang kita pakai sehari-hari di sini. Kalau misal gue kerja di Jakarta, gue pakai kemeja atau pakai celana bahan gitu. Cuma di sana hostel gue punya peraturan untuk pakaian karyawannya itu bebas sih. Oh bebas. Jadi gue di sana ya namanya juga daerah panas ya. Daerah timur sana kan panas. Jadi dia pakai kaos lah atau pakai celana pendek. Biasa lah guys. Kenapa orang-orang tuh bawa motor kayak gitu ya? Gitu sih. Cuma pakaian di sana gue nyaman banget. Kecuali kayak kalau mau bayar pajak gue gue pakai celana pendek. Ntar nggak bisa gue bayar pajak ya kan? Ya gitu aja sih kalau pakaian. Kehidupan lu saat merantau ke sana itu sehari-hari ngapain aja gitu? Sehari-hari ya pasti kerja ya, karena kan tujuan gue kesana untuk kerja. Tiap hari gue bangun tidur kerja ya gitu, sarapan kerja. Lu masak juga gak sih? Enggak? Apa lu melayani tamu kayak misalnya jadwal tamu lu yang buat atau gimana atau? Kalau
gue urus itu juga sih. Oh, lu urus Terus juga. kayak misalnya gue di sana bantu reception juga. Jadi kayak ada orang datang tamu, terus gue kayak jelasin lah hostel kita fasilitasnya apa aja. Oh, jadwal turnya, misalkan dia harus ke pulau mana kan? Itu juga yang atur. Iya, itu juga. Biasanya kalau lu kan biasanya teman-teman suka ngabarin nih, "Di gimana? Oh, di sini gue ke tempat lu lah ya." Lu suka kasih diskon nggak sih? Maksudnya, ya gue di sini aja cuma sebagai pegawai. Kadang kalau temen lu yang kayak gitu, lu apain sih? Maksudnya gimana sih? Nggak apa-apa sih kalau gue pribadi, gue suka banget teman-teman gue pada datang ke hostel gue ya buat ngecil ya kayak minum dan sunset gitu. Banyak banget temen gue kayak gitu. Gue kadang suka udah datang aja, gampang lah kayak gitu. Karena teman gitu ya. iya udahlah harga teman aja, yang penting lu datang ngeramein aja tempat gue. Karena kebetulan di hotel gue itu ada barnya lah, ada bar gitulah. Bar. Iya, bar. Ada bir gitu. Jadi gue suka ajak teman-teman gue datang. Suka duka lu selama di sana apa sih? Mungkin dari suka dulu lah. Apa yang kayak tadi lah, boleh lah ya sambil traveling. Ada lagi kan? Sukanya, gue suka banget sama Labuan Bajo. Nggak tahu kenapa. Gue tuh tenang banget sih di sana. Kayak Lu mendapatkan ketenangan gitu ya? Iya, kayak rasanya tuh adem banget, gak ada stres gitu lah di sana. Cuman ya dukanya gue juga stres juga gitu kenyataannya. Kayak gue kangen, gue sempet ngerasa homesick juga. Mungkin karena gue nggak pernah sama sekali merantau gitu ya. Iya, pertama kali lah ya. Iya, gue kuliah juga di Jakarta gitu, jadi gue nggak pernah ngerasain ngerantau. Gue kangen banget sih sama rumah, sama orang tua, sama teman-teman di sini juga gue kangen banget. Dukanya sih itu doang ya, sama paling kesulitannya gue di sana. Gue awal-awal gue masih ke bawah lah perkataan gue yang dari sini dari Bogor. Iya. Sono. Gue masih ngomong rada-rada bahasa yang kasar ya, yang mungkin mereka nggak biasa dengar di sana. Jadi gue sempat dapat komplain juga dari karyawan-karyawan sana. Dia bilang, Kak Diva, boleh nggak untuk bahasanya yang kasarnya dihilangkan kayak gitu. Saya kayak anjing lu gitu. Iya, gue biasa kayak gitu kan. Terus gue nada omongan gue juga yang ke Jakarta-Jakartaan gitu lah ya, yang masih pakai nada tinggi atau segala macem. Nanti sempat juga budaya juga ya. Iya, gue sempet gitu juga kayak oke. Oh iya juga ya. Lagian gue kan di sana orang Jakarta, rata-rata di sana ya orang sana kan. Jadi gue harus mengikuti juga lah. Jadi lu yang mengikuti daerah sana dengan segala kebudayaannya. Iya banget. Nggak, lu nggak pakai baju adat sana? Enggak. Cuma kalau untuk gue kadang kangen juga ya, gue pengen ngomong kasar deh. Ya udah gue chat Jeffrey lah, woi apalah gitu, bahasa kasar yang nggak bisa gue ucapkan. Gitu kayak bahasa kasar yang gue biasa ucapkan jadi nggak gue ucapkan, jadi gue ucapinnya ke teman aja di WhatsApp, woi ini apalah gitu. Kalau sana turis-turis ini maksudnya apa yang ngasih tip kah, atau yang turisnya tuh ada yang songong kah, atau misalkan suka megang, ada nggak sih gitu? Kalau untuk turisnya ya. Terus yang iya di sana menurut gue untuk karyawan-karyawan gue ya pribadi ya, gue ngomongin karyawan gue di sana bahasa Inggris masih kurang banget sih. Ini sorry banget gue ngomong ya, karena mungkin di sana untuk kayak belajar les atau apa tuh susah banget kayak gitu. Jadi ya mereka seadanya aja bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang dan kebanyakan emang nggak tahu ya, mungkin karakteristik orang luar ya yang gue pelajari di sana. Biasanya orang luar tuh lebih suka nginep di hostel. Iya kayak gitu. Jadi gue di sana ngajarin juga sih karyawan-karyawan gue di sana untuk juga lah. Iya kita belajar bahasa Inggris yang mungkin mereka belum tahu atau kayak gimana. Karena gue punya kasus di sana, ada satu karyawan gue, dia bagian housekeeping gitu, yang kayak beresin bed apa segala macem. Kalau misalnya kamu nanya nih bule gitu, dia nggak bisa jawab. Dia gue ngomong apa ya, gimana ya, gue ngomongnya gitu. Terus iya kayak ngomong apa, gue nggak tahu gitu kan. Nah kayak gitu menurut gue itu sangat-sangat disayangkan banget.
makanya ya ini kesempatan sih kayak bagi gue untuk gue bisa ngajarin mereka sedikit lah ya bahasa sehari-hari lah supaya bisa diajak ngobrol gitu sama bule kayak gitu. Cuma kalau bule-bule sana turis-turis sana menurut gue ya mungkin karena mereka tahu kali ya ini Indonesia dan apalagi di timur gitu, daerah timur, mungkin mereka juga kayak mengerti lah kayak gitu. Tapi untuk karakteristik turis-turis di sana sopan-sopan sih Jep, kayak enggak cuma kadang ini aja kayak turis-turis tuh dia pengen banget nyobain alkoholnya di Flores ya. Mereka tuh kayak gue mau minum dong sama lo ya, minumnya kayak gitu. Kalau gue pribadi sih oh ya udah nggak apa-apa, kayak menurut gue itu salah satu servis gue yang bisa gue kasih ke customer. Gue beli minuman, ya udah lo minum ya, kita minum bareng aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Enggak dong, cuma minum aja. minum aja. Anjing. Apa lagi ya? Terus apa ya? Yang kayak turis tadi masih gua penasaran. Saya kayak modelan turis yang gembel-gembelan gitu. Oh ya. Ada nggak sih? Turis nekat lah ya. Iya turis yang nekat gitu. Yang buat beli jus. Maksudnya yang nggak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik lah. Kan cuma banyak tuh di Instagram yang backpacker gitu, ya, yang modal untuk donasi buat jalan-jalan kayak gitu pernah nemu nggak sih? Ada. Kalau misalnya Gue belum pernah nemu sih yang iya. Cuma yang iya gue nggak nyari-nyari sampai lo bawa ini nggak bawa ini nggak lah. Cuman yang iya gue pernah kebetulan gue punya tamu terus dia minta kayak lo guidein gue dong ke sini gitu. Mereka itu di tasnya ya, menurut gue mereka lengkap banget sih Jeff. Maksudnya kayak mereka bawa first aid gitu buat kayak kotak P3K, dan menurut gue mungkin jarang ya orang Indonesia yang bawa kotak P3K yang mungkin karena gue punya tamu kebetulan dia pasangannya cewek cowok gitu, dia pasangan terus ceweknya tuh ini kena knalpot motor cuy. Panas banget dong ya, iya nggak sih kena knalpot motor. Kalau kita kan orang Indonesia, aduh kena knalpot motor ya udahlah gitu ya. Iya nggak sih kasih odol gitu ya. Kalau mereka tuh kayak bener-bener dia bawa kotak P3K langsung ada penanganannya gitu. Oh berarti mereka udah sadar akan keselamatan diri mereka juga. Bener banget, sampai bawa kotak P3K yang kayak gitu-gitu sih menurut gua itu kayak gua hebat ya. Kayak gua pribadi gua bawa obat-obatan paling cuma tolak angin ya nggak sih, tolak angin panadol gitu kan. Gua kalau yang punya jaket tuh deh. Iya. Coba lihat. Nah topi. Oh udah. Kalau mereka tuh kayak preparationnya tuh menurut gua lengkap banget sih. Itu yang kayak bisa gua bisa ambil sisi baiknya gitu. Oh kalau traveling bawalah kotak P3K buat pertolongan pertama kalau lu kenapa-napa. Kalau di sana turis lokal sama turis yang dari luar ada sih yang kayak misalkan lokal suka egois sendiri nggak mau ngalah, misalkan ya kayak lu kan tadi yang lu bilang suka sewa kapal juga kan, itu mereka tuh kayak welcome sama orang luar, ada nggak sih kayak egois sama diri sendiri? Kalau orang Indonesia rata-rata mereka ini sih, maksudnya kayak pengen kenalan sama bule ya, biasanya malah pengen berteman lah kayak gitu. Karena orang Indonesia kan terkenalnya ramah, iya ramah, pengen berteman lah, pengen apa kayak gitu kalau orang Indonesia. Cuman kadang gue menemukan kasusnya tuh yang karena gue hostel ya, kita kamar mandinya terpisah dari kamar kayak gitu. Yang kayak gitu. Terus kita punya dapurnya juga dapur bareng-bareng gitu ya kan, bukan dapur di kamar kayak gitu. Padahal mereka ngeluhnya di situ sih. Jadi kamar mandi terpisah ya sama kamar yang kayak gitu-gitu. Kan ada orang Indonesia rata-rata maunya satu ruangan, satu ruangan tuh yang hotel gitu kan, yang ada kamarnya, yang ada AC-nya, kamar mandi yang kayak gitu. Sementara hotel tuh nggak kayak gitu, dia lebih ke backpacker gitu. Itu sendiri kendala yang lu alami sih waktu pertama kali menginjakan kaki di Flores. Pertama kali kendalanya apa kalau lu orangnya nggak awam sama travel kah? Lu takut panas gak mungkin atau gimana?
Kalau itu gue emang udah mempersiapkan sih, karena gue tahu di sana panasnya kayak matahari ada 3 gitu ya, Boy ya, gila. Panas cabang mana matahari. Iya, itu kayak gue udah prepare sih kalau soal itu. Cuma yang menjadi kendala, ya itu yang tadi gue udah bilang soal bahasa gue, kayak gitu. Terus sama, lu punya ada sakit gak sih misalkan tiba-tiba kan kalau cuaca juga suka mempengaruhi ada perbedaan. oh iya, gue merasa kayak gitu juga waktu itu. Jadi kayak gila di sana panas, tahu-tahu malamnya hujan, itu kayak cepet banget perubahan cuacanya kayak gitu. Gue kadang merasa kayak yang di sini kan Cibinong, Bogor sering banget hujan loh. di sana kok panas mulu, terus tiba-tiba hujan kayak gitu. Itu ngaruh juga sih. Gue masih terus gue pernah alergi juga di sana selama 1 minggu. Badan gue merah-merah sebadan gitu. Gue nggak tahu kayak gue harus ke dokter kah atau gue harus gimana penanganannya. Cuman Sedangkan rumah sakit jauh ya dari sini ya. rumah sakit terbatas sih, ya kayak ada satu rumah sakit itu rumah sakit gede lah, yang kayak buat penyakit inilah, yang rumah sakit gede lah kayak Siloam di sana ada. Jadi gue kayak ya udahlah ya, seminggu gue nikmatin aja dengan merah-merahan badan gue ini. Mungkin karena cuaca kali, gue mikirnya juga kayak gitu, karena makanan atau minuman, jadi dinikmatin aja sih. Gue lebih menikmatin aja. Menikmati rasa sakit di sana, rasa sakit. Lebih menikmati. Bener. Dan nggak kayak pusing juga kan. Gue nggak kayak, aduh gimana ya, gue merah-merah nanti ketemu tamu gimana? Ya udahlah, nikmatin aja. Lagian gue juga baru di sana, gue nggak tahu juga alergi karena makanan kah atau cuaca atau air, nggak tahu juga. Ada cowok ganteng. Ketemu bule yang merah-merah badan gue ya kan. Next, apa lagi nih? Oke nih, terakhir. Saran dari lu untuk teman-teman yang misalkan mau merantau. Khususnya buat cewek lah ya. Para cewek-cewek yang Rantaunya ini bukan dalam arti kuliah ya, ini dalam arti kerjaan. Saran gue sih yang benar-benar nyari uang sendiri tanpa ada bantuan orang tua gitu. Pertama kenalin dulu sih daerah yang kalian mau tempatin, yang kalian mau merantau untuk pekerjaan di sana kayak apa. Pertama, gue sebelum pergi ke sana, gue juga ada prepare kayak gitu. Gue lihat di Google, gue lihat di review di sana, kayak gitu. Media sosial. Gue kayak apa sih di sana, kendalanya apa sih. Terus kebetulan gue juga punya manajer di sana. Sebelum gue berangkat, gue bilang, gue chattingan lah sama manajer gue yang nggak ada apa di sana, kayak gitu. Supaya gue bisa siapin sama itu sih. Jadi saran gue, kalian harus pelajarin dulu lah tentang daerah yang mau kalian rantau, kayak gitu. Ini juga kayak misalkan hal apa aja yang nggak disudahin masyarakat di sana, hal kayak tantangan apa, misalkan kalau di sekitaran sini kan kita nggak boleh kayak buang sampah sembarangan semua tempat gitu sih. Dan kalau sini kan masih cuek, kalau di sana juga sama kali ya. Maksudnya yang kayak ada pantangan nggak sih kayak gitu? Nah kalau kayak gitu yang gini sih, kayak kita merantau jangan sampai kita merusak daerah itu sih, kayak gitu. Kalau gue selalu tekanin sama diri gue merantau ke sana, gue mau bangun juga kota itu, gue mau bangun juga orang-orang di dalamnya, kayak gitu. Makanya kenapa gue bilang gue ajarin mereka sedikit bahasa Inggris, kayak gitu. Gue ajarin mereka cara menyapa dengan benar untuk tamu-tamu yang dari luar negeri gitu, kayak ngebangun lah, kita sama-sama ngebangun, kita ngebantu mereka yang orang sana supaya mereka juga bisa bangun kota mereka sendiri. Itu jangan sampai, gue selalu tekanin sama mereka, jangan sampai banyak banget di orang Jakarta yang kesana, yang kerja, yang udah jadi manajer, yang udah jadi atasan lah di sana. Jangan sampai orang-orang kota yang ngebangun kampung halaman kalian kayak gitu. Mereka udah punya laut, pantai, gunung yang bagus banget, keindahan alam yang luar biasa banget, tapi jangan sampai orang luar ngerusak atau yang mengelolanya yang bikin bagus kayak gitu. Harusnya dari dalamnya ya, maksudnya iya, kayak mereka punya inisiatif untuk ngebangun daerah mereka sendiri gitu kan. Karena dari pemerintah juga Labuan Bajo nih mau jadi wisata super premium. Yang benar, iya. Jadi gue sering banget kesana ya beberapa kali. Presiden kita Pak Jokowi itu sering banget berkunjung ke sana. Mereka ngebangun dermaga gitu, kayak bener-bener lagi ditingkatin banget nih
pariwisatanya ya. Pariwisatanya di Labuan Bajo, di khususnya daerah timur gitu. Makanya kalau maksudnya udah didukung nih sama pemerintah, ya yuk mari kita sama-sama kita ngebangun daerah ini supaya lebih bagus, lebih baik lah gitu. Yang buruk-buruk kita tinggalkan kayak gitu sih. Untuk teman-teman yang merantau, jaga kesehatan. Kebetulan di Labuan Bajo Atau di sekitar daerah di perantauan. daerah perantauan mungkin kalian punya penyakit kah atau punya apa yang obat-obatan yang nggak ada di sana, kalian prepare Masih untuk prepare obat-obatannya buat kayak gitu untuk diri sendiri. Oh gitu sih, sama yang penting sih kenali dulu lah daerah perantauannya. Oh ya, yang gua info sih dulu mana sih itu? Kalau ibadah di sana karena mungkin mayoritas di sana Katolik ya Jet. Oh iya. Jadi di sana gereja banyak banget. Jadi gue setiap hari Minggu meluangkan waktu lah untuk ibadah di sana. Kebetulan terus karyawan-karyawan gue juga rata-rata Katolik. Jadi gue suka nanya-nanya lah ibadah di sini jam berapa dan segala macam. Berarti mereka juga toleransi lah ya, ada yang Toleransi banget di sana. Oke. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini di podcast kita, dan semoga bermanfaat pastinya. Yes. Yang kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Di like. Dan juga terima kasih sama Kopi ini, Kopi Malaya ya. Semoga kopi ini juga ya rame ya. Dan sampai jumpa lagi sama gue di Twitter dan Terima kasih, gue Diva. Dadah. Cut.